Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong supaya kami dapat mengerti dengan kuasa Roh-Mu tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan menuntun kami sehingga apa yang kami sudah dengarkan nanti kami dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Berkatilah saudara kami yang tidak bersama-sama dan kami di sini, dimanapun mereka berada, biarlah kami tetap satu hati satu pikiran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran ini dapat menjangkau setiap orang di manapun, agar nyata kebenaran-Mu dan kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami melalui Roh-Mu dan juga kebenaran ini, agar kami dapat tetap berpegang teguh kepada firman dan juga prinsip kebenaran. Terima kasih Bapa, adalah penolong kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, amin. Pelindung dada untuk keamanan dan mengenakan penutup dada kebenaran. Efesus 6 ayat 14. Kita harus memakai setiap bagian dari baju besi dan kemudian berdiri teguh. Allah telah menghormati kita dengan memilih kita sebagai tentaranya. Mari kita berjuang dengan berani untuknya, mempertahankan hak dalam setiap transaksi. Pakai sebagai pelindung dada Anda kebenaran yang dilindungi ilahi, yang merupakan hak istimewa untuk dipakai semua orang. Ini akan melindungi kehidupan rohani Anda. Banyak persediaan telah dibuat untuk semua orang yang dengan tulus, sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan mengatur pekerjaan menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Kekuatan kasih karunia dan kemuliaan telah disediakan melalui Kristus untuk dibawa oleh para utusan yang melayani kepada ahli waris keselamatan. Tidak ada yang begitu rendah, begitu rusak dan keji, sehingga mereka tidak dapat menemukan di dalam Yesus yang mati bagi mereka kekuatan, kemurnian, dan kebenaran. Jika mereka mau menanggalkan dosa-dosa mereka, menghentikan kejahatan mereka, dan berbalik dengan sepenuh hati kepada Allah yang hidup, Dia sedang menunggu untuk menanggalkan pakaian mereka yang ternoda dan tercemar oleh dosa, dan mengenakan kepada mereka jubah kebenaran yang putih dan cemerlang. Orang yang sungguh-sungguh benar, yang dengan tulus mengasihi dan takut akan Allah, mengenakan jubah kebenaran Kristus dalam kemakmuran dan kesukaran, penyangkalan diri, pengorbanan diri, kebajikan, kebaikan, cinta, kesabaran, ketabahan, dan kepercayaan Kristen adalah buah-buah harian yang ditanggung oleh mereka yang benar-benar terhubung dengan Allah. Perbuatan mereka mungkin tidak dipublikasikan ke dunia, tapi mereka sendiri setiap hari bergulat dengan kejahatan dan memperoleh kemenangan berharga atas pencobaan dan kesalahan. Semua yang telah mengenakan jubah kebenaran Kristus akan berdiri di hadapannya sebagai orang pilihan dan setia dan benar. Setan tidak memiliki kuasa untuk mencabut mereka dari tangan juru selamat. Tidak satu jiwa pun yang dalam penyesalan dan iman telah menuntut perlindungannya akan diizinkan Kristus untuk lewat di bawah kuasa musuh. Masing-masing akan memiliki perjuangan yang ketat untuk mengatasi dosa di dalam hatinya sendiri. Ini terkadang merupakan pekerjaan yang sangat menyakitkan dan mengecilkan hati. Karena ketika kita melihat cacat dalam karakter kita, kita terus melihatnya. Ketika kita harus melihat kepada Yesus dan mengenakan jubah kebenarannya. Setiap orang yang memasuki gerbang mutiara kota Allah akan masuk ke sana sebagai seorang penakluk. Dan penaklukannya yang terbesar adalah penaklukan diri sendiri. Demikianlah renungan malam pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas renungan yang Tuhan masih berikan. Biarlah renungan ini dapat menguatkan kami dan mengajarkan kami untuk tetap berpegang teguh kepada
Bapa dan anakmu Yesus Kristus, dan terlebih lagi kami dapat mempraktekkan dan menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami dengan roh-Mu bekerja dan hidup dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat menjadi terang dan saksi-Mu dalam kepada orang-orang sekitar kami melalui perbuatan kami, dan biarlah banyak jiwa yang dapat mengenal kebenaran Tuhan dan mereka dapat mengerti firman-Mu dan terlebih lagi menghidupkan firman ini juga dalam kehidupan mereka. Berkatilah saudara kami yang sedang sakit, agar Tuhan berikan kesembuhan, dan juga untuk saudara kami yang mengalami musibah, bencana alam, biarlah Tuhan dapat lindungi dan berkati mereka sehingga kondisi mereka dapat cepat pulih. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur, amin.